Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Diva Rahmanita, Francisca Valentiana, dan Hamdan Nabhani Nasrullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami akan membahas mengenai takriful iktisad minal Quran wa sunnah, yaitu ekonomi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Yang kedua, bagaimana pandangan ekonomi dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana pandangan ekonomi dalam As-Sunnah. Dan yang keempat, bagaimana pandangan ekonomi menurut para sahabat Nabi. Ta'riful iqtisad. Al-iqtisadu kalimatun mustaqatun min lafdin ihriqiyyin ma'nahu tadbiru umuril baiti bihaitsu yashtariku afraduhu al-qadiruna fi intaji thayyibati al-iqtisadiyati wal qiyami bil khidmati wa yashtariku jami'u afradihi bitamattu'i bima yahwazunahu. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi ekonomi dan ilmu ekonomi secara umum. Kata ekonomi berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya pengaturan rumah tangga. Dari kata tersebut dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan secara istilah, ekonomi berarti mengelola urusan rumah tangga yang melibatkan anggota-anggotanya yang mampu menghasilkan barang-barang yang baik dan melakukan jasa-jasa ekonomi dan membagikan kepada setiap anggota serta menikmati yang mereka miliki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah pertama, ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Yang kedua, ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Yang ketiga, ekonomi adalah tata kehidupan perekonomian suatu negara. Yang keempat, ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga. Rumah tangga di sini maksudnya organisasi atau suatu negara. Masyarakat mulai meluaskan pengertian rumah menjadi kelompok yang diperintahkan oleh satu negara. Dengan demikian, makna kata ekonomi tidak lagi dianggap sebagai makna secara umum, yaitu menabung, namun menjadi arti idiomatik dari nama tertentu, yaitu yang artinya mengurus urusan uang, baik dengan mengalihkannya dan mengamankannya, atau bagaimana mendistribusikannya. Kedua, saya akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari tentang segala pengaturan rumah tangga atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia, baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan masyarakat untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan sosial karena sebagian perilaku manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Kebutuhan manusia tidak akan berhenti selama menjadi makhluk hidup. Ilmu ekonomi memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana menciptakan solusi dunia yang lebih baik kepada orang-orang yang mempelajarinya. Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dalam proses untuk memaksimalkan produksi maupun memaksimalkan utilitas individu. Dan di sini, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awal terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif. Maksudnya, sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dan pihak lain menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan, yaitu menempatkan sistem ekonomi Islam pada posisi tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan
ekonomi sosialis. Namun, pendapat terakhir ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif. Inilah pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat yang lain, yaitu dengan memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis, dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Nah, selanjutnya, adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau iktisad berasal dari kata qasdun yang berarti keseimbangan dan keadilan. Kata-kata al-qasdu dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Dimaknai sebagai sederhana dalam Al-Quran surah Luqman ayat 19, yaitu waqsid fi mashyika, yang berarti dan sederhanakanlah dalam berjalan. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi, berarti pertengahan, tidak cepat dan juga tidak lambat. Nomor 2, dimaknai juga dengan pertengahan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 66, yaitu minhum ummatun muqtasidah, yang berarti diantaranya mereka terdapat golongan yang pertengahan. Maka iktisad adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan berlebih-lebihan. Nomor 3, iktisad juga berarti jalan lurus, seperti yang tertera dalam suatu ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 9, yaitu wa ghalallahi qasdus sabili wa min jairun walau sya'a ladahakum ajma'in, yang artinya dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau dia menghendaki tentulah dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir atau yang keempat, iktisad dalam Al-Quran juga berarti dimaknai dengan dekat, seperti yang tertera dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 42, yaitu lau kana 'aradan qariban wa safaran qasdan taba'ukal walakin ba'udat alaihimus syuqqatu, yang artinya kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Kata safaron qasdan diartikan dengan perjalanan dekat dan mudah yang tidak akan sulit di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ekonomi diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah atau maqasid syariah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah, yang tertera dalam surat Al-Quran An-Nahl ayat 97, yang artinya siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal sengsara, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran, dan menerima cobaan hidup, dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah, dan akhirat nanti kami akan memberikan balasan kepada mereka berupa pahala yang baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia. Nomor 2, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keuntungan umat manusia, yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya hai sekalian manusia, makanlah yang halal selagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dengan memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya
Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang terakhir atau yang keempat, terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi dalam as-sunnah atau menurut hadis. Sama halnya di dalam Al-Quran, makna ekonomi juga dapat ditemukan dalam as-sunnah atau hadis. Antara lain adalah: pertama, dalam hadis Rasul, kata-kata iktisoda dipahami dengan arti hemat, seperti dalam sebuah hadis, la'ala minal iktisodi, yang berarti tidak akan menjadi fakir orang yang berhemat. Kata kerja kosoda adalah iktasoda, yang artinya adalah menuju pada keseimbangan, keadilan, kejujuran, dan keharmonisan. Dalam hadis lain juga disebutkan, yang mempunyai suatu arti, jadikan pekerjaanmu itu menjadi lurus dan kuat. Di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang tidak berbelok-belok, dalam artian yang sesungguhnya tidak akan berbelok dari kebenaran. Kemudian al-qasdu bisa dimaknai pula dengan kesederhanaan dalam kehidupan, yang berarti tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir. Kemudian adalah pandangan ekonomi menurut sahabat Nabi. Pada masa pemerintahan sahabat Nabi, masihnya adalah Khulafaur Rasyidin, ekonomi Islam semakin berkembang. Meskipun para sahabat sama-sama menjalankan sistem ekonomi Islam, namun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin pada saat itu berbeda-beda. Karena adanya perbedaan kondisi politik dan sosial, juga konflik-konflik baik internal maupun eksternal. Sahabat Nabi yang menjabat menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Pada masa kepemimpinannya Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara berkat peristiwa perang melawan kemurtadan. Berikutnya kepemimpinan Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Umar menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, kepemimpinan digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia menerapkan prinsip yang sama seperti Umar, yakni prinsip keutamaan. Utsman juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Masa pemerintahan Utsman berakhir karena membawa kekecewaan terhadap kaum muslimin. Akhirnya beliau wafat dan digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu percetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Kepemimpinan Ali hanya berlangsung selama 6 tahun, yang berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.